Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi permutasi matematika kelas 12 SMA. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan permutasi atas seluruh objek, atas sebagian dari seluruh objek, khusus dan siklis. Nah, kita perlu ketahui bahwa definisi permutasi atau pengertian dari permutasi tersebut. Nah, permutasi adalah susunan atau pengaturan ulang dari sekumpulan objek atau elemen dalam urutan tertentu. Dalam matematika, permutasi sangat penting dalam kombinatorika dan digunakan untuk menghitung jumlah cara yang berbeda untuk mengatur elemen-elemen dari suatu himpunan. Nah, kita perlu ketahui bahwa di dalam matematika, permutasi itu sangat penting dan digunakan untuk menghitung jumlah cara yang berbeda dari suatu himpunan. Nah, sini contoh penerapannya. Sebagai contoh, jika kita memiliki 3 kartu, misalnya A, B, dan C, maka permutasi dari ketiga kartu tersebut adalah semua susunan yang berbeda. Nah, dari ketiga kartu tersebut, kita membuat semua susunan yang berbeda. Misalnya A, B, dan C, yaitu ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita perlu ketahui bahwa permutasi ada 4 macam permutasi. Yang pertama, permutasi seluruh objek. Nah, permutasi seluruh objek, jika jumlah objek yang ada adalah sebanyak n, jumlah cara atau alternatif yang dapat diperoleh dari permutasi seluruh objek yang berbeda adalah n faktorial. P-nya permutasi, n-nya jumlah keseluruhan unsur, tanda serunya itu faktorial. Ini rumusnya. Nah, bisa dilihat. Nah, kita perlu contoh penerapannya. Dalam pemilihan calon pengurus suatu organisasi dengan posisi sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2, telah terpilih 6 orang. Berapa cara alternatif yang dapat dipilih dari susunan kepengurusan terbentuk? Kita menentukan sebuah organisasi yang terpilih 6 orang, dan kita menentukan berapa cara alternatif yang dapat dipilih dari susunan kepengurusan yang dibentuk. Nah, penyelesaiannya tadi permutasinya itu sudah terpilih 6 orang. Nah, mengapa di sini ada 720 hasilnya? Karena 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Jadi ada 720 cara atau alternatif yang dapat dibentuk dari susunan kepengurusan tersebut. Nah, yang permutasi kedua itu permutasi sebagian dari seluruh objek. Nah, ini rumusnya. P-nya permutasi, N-nya jumlah keseluruhan unsur, R-nya jumlah sebagian unsur, dan tanda serunya faktorial. Contoh penerapan. Nah, sebuah organisasi yang beranggotakan 8 orang ingin membuat susunan pengurus harian yang terdiri dari 4 posisi, yaitu ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Berapakah kemungkinan peluang yang susunan panitia yang bisa dibuat? Nah, penyelesaiannya, jumlah keseluruhan unsur lalu dilambangkan dengan N sama dengan 8. Jumlah sebagian unsur yang dipilih atau dilambangkan dengan R sama dengan 4, maka permutasinya 8 dibagi 4 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurang 4 faktorial sama dengan 8 dikurang 4 faktorial, maka dapat hasil 4 faktorial. Nah, 8 ini kita kecilkan sampai 4. Maka 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 4 hasilnya 1680. Jadi banyak cara yang dapat dibentuk adalah 1680 cara.
Nah, di sini permutasi yang ketiga adalah permutasi khusus. Beberapa jenis permutasi bersifat khusus, diantaranya adalah permutasi dari unsur yang sama. Jika terdapat unsur N yang sama, maka jumlah permutasi unsur tersebut sebanyak satu cara. Nah, ini rumusnya. Sudah kita perlu diketahui ini rumusnya. Teman-teman bisa baca. N-nya jumlah seluruh unsur, P-nya permutasi, A, B, C-nya unsur yang sama. Nah, ini contoh penerapan. Dalam beberapa cara kata matematika dapat dipermutasikan penyelesaian. Kata matematika terdiri dari 10 huruf dengan 2M, 3A, 2T, 1E, 1I, dan 1K. Maka permutasi dari 10 huruf tersebut sebagai berikut. Nah, kita perlu ketahui bahwa matematika itu terdiri dari 10 huruf, dan di mana itu terdapat 2M, 3A, 2T, 1E, dan 1I, dan 1K. Maka pemudahnya 10, 2, 3, 2, 1, 1, 1. 10 faktorial kita dikecilkan sampai 1. 3 faktorial hasilnya 6. Maka satunya dicoret, maka 2 dikali 6, 2 kali 6 12, dan 12 dikali 2 hasilnya 24. 10-nya kita kecilkan, 10 kita kali dengan 9 dikali dengan 9 dikali dengan 8 dikali dengan 7 dikali dengan 6 dikali dengan 5 dikali dengan 4 dan dikali dengan 3 dan dikali dengan 2, maka hasilnya yaitu 3.628.800 rupiah, dan dibagi dengan 24, maka hasilnya adalah 151.200 cara. Jadi banyak permutasi dari kata matematika adalah 151.200 cara. Nah, permutasi yang ketiga adalah permutasi siklis. Permutasi yang keempat adalah permutasi siklis. Nah, permutasi siklis adalah jenis permutasi dalam matematika di mana elemen-elemen dalam suatu set diputar dalam urutan tertentu sehingga elemen terakhir kembali ke posisi awal. Nah, rumus permutasi siklis itu perlu diketahui. P-nya permutasi, N-nya jumlah seluruh unsur, dan tanda serunya faktorial. Nah, permutasi siklis itu jenis permutasi dalam matematika di mana elemen-elemen dalam satu set diputar dalam urutan tertentu sehingga elemen terakhir kembali ke posisi awal. Contoh penerapannya, sebuah organisasi mengadakan rapat dengan ketentuan tempat duduk. Diisi 5 orang peserta per meja. Jika harus menentukan tempat duduk para pesertanya, berapakah variasi dari tempat duduk yang bisa dibuat? Nah, kita menentukan berapakah variasi dari tempat duduk yang bisa dibuat dari 5 orang peserta per meja. Nah, kita perlu ketahui bahwa permutasinya 5 dibanding siklis sama dengan 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 24. Nah, di situ kenapa sama hasilnya 24? Karena 5 dikurang 1 4, maka 4 dikali 3 dikali 2, 4 dikali 3 12, dan 12 dikali 2 24. Jadi ada 24 variasi tempat duduk yang bisa dibuat dari 5 peserta. Nah, sekian presentasi dari saya. Atas perhatian dan waktu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Saya ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif Anda semua selama presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.